sudah terlalu banyak catatan saya dengan perilaku dia. Paling puncak itu, karena kita sedang dalam posisi. Saya jelasin lagi gini, Pak. Saya jelasin gini. Kurasa kalau lebih baik gini ya. Kalau nggak sanggup SP3 kan klien mundur lah. Jadi ini maknanya ya, seringkali memang Roy Suryo, Ahmad Ghozi dan lain-lain itu sepertinya kasus fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi belum selesai. Kini bertambah lagi kasus hukum yang harus dihadapi Roy Suryo. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis juga mempolisikan Roy Suryo dan salah satu pengacaranya. Kita bahas kasus hukum yang dihadapi Roy Suryo ini bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, juga pihak yang melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Hosinuddin atas dugaan pencemaran nama baik, ada Damai Hari Lubis, serta Ketua Rampai Nusantara Mardian Syah Semar. Selamat malam, Bang Damai, Bang Sangaji, juga Bang Semar. Selamat malam, Mbak Priska. Malam. Bang Damai. Terima kasih. Semar, selamat malam. Selamat malam. Oke, mari kita mulai perbincangan kita dari Bang Damai dulu. Jadi kenapa sih harus sampai melaporkan mantan kawan? Ini kan sempat satu jalur perjuangan. Nah, sekarang kenapa dilaporkan? Kenapa perlu harus dilaporkan ke polisi? Jadi begini, kebetulan kawan kita itu menyatakan jelas-jelas bahwa pemanggilan terhadap teman-teman saya tersebut pada hari Kamis yang lalu, dia menyatakan karena kedatangan saya ke sana dan Egy, ya tentunya kita keberatan, ya kan? Nah, artinya kan berarti kita apa mungkin bisa nyetir penyidik, ya kan? Ngedrive penyidik sedemikian rupa. Saya rasa penyidik itu kan sudah memang fungsi tugasnya, apalagi sudah ada ketetapan tersangka. Ya. Tentu dia punya jadwal. Kok bisa-bisanya dia nuduh seperti itu, gitu ya? Nggak pakai kalimat-kalimat yang tanda kutip, ya kan? Atau apa? Atau satiri atau apa gitu ya? Dia enggak, langsung ini akibat daripada kedatangan. Ya kan? Itu kan image publik buruk sama kita, padahal kita kan gunakan itu fasilitas KUHP, ya kan, melepaskan diri daripada status tersangka dengan kronologis awal ya. Nah, itu kan sebetulnya kan tidak niat awalnya seperti itu, hanya Bang Egy pengen berobat ya, tapi yang pertamanya harus kronologis ini, ya kan, dia dihujat kawan-kawannya. Tidak ikut ke Solo padahal ada pemanggilan Mabes bertepatan dengan hari itu. Kedua, kepingin nasihati, datanglah syarat dari saya, jangan minta maaf dan tidak tulis. Ini kronologis yang tahu kita dan sama-sama mengakui, kesepakat tadi kan. Nah ternyata di sana kan kayak seperti ada peluang akrab. Ya jadi cair, otomatis, ya kan otomatis ibarat orang dikasih kesempatan kan jadi nambah. Peluang tersebut bukan hanya keinginan berobat, ya pasti puncaknya TSK kepingin SP3. Jadi itu mengalir pada hari itu, jadi nggak berencana. Nah tapi yang kalaupun benar, ya karena memang ada KUHP mengatur itu SP3, ya kan. Nah, dikasih syarat lagi ya, paling nggak kan harusnya ketemu di tengah. Nah, ini ngatur-ngatur kita? Oke. Ketemu di tengah, ketemu di tengah. Tapi Bang Damai waktu merasa tersinggung dan butuh melaporkan ke polisi, itu sempat komunikasi nggak dengan Bang Roy Suryo CS? Tapi nanti jawabnya. Sapa Indonesia Malam masih bersama dengan pihak yang melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Hosinuddin atas dugaan pencemaran nama baik, ada Damai Hari Lubis, lalu juga kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji dan Ketua Rampai Nusantara Mardian Syah Semar. Tadi kan Bang Damai bilang tuh ada ketersinggungan, kenapa sih disebut-sebut gitu. Nah tapi sebenarnya udah ada komunikasi belum sih sebelum dilaporin ke polisi dengan Bang Roy Suryo CS, kan mantan kawan? Oke, terima kasih Mbak Priska ya. Jadi memang tidak pernah ada komunikasi sebelumnya. Tiba-tiba kami tahu bahwa Bang Damai kemudian Bang Egy sudah membuka LP di Polda. Jadi kami tahu juga dari media, kaget juga kami gitu loh Mbak Priska. Padahal ini kan sama-sama teman seperjuangan ini kan. Dahulu sama-sama membersamai gerakan untuk membongkar dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Tiba-tiba begitu sudah 8 tersangka, 2 tersangka mendapatkan SP3, kemudian berhenti kasusnya, malah dilakukan laporan ke Polda Metro Jaya gitu. Kaget juga sebenarnya Mbak Priska gitu. Tapi gini Mbak Priska,
Saya ingin memberikan satu catatan bahwa LP yang disampaikan Bang DHL dan ES, sebetulnya secara hukum ya mereka punya hak untuk menyampaikan laporan ke polisi gitu, dan bukan hanya mereka, setiap warga negara kan memang kepentingan hukumnya dilindungi. Hanya persoalannya adalah apakah materi yang dijadikan sebagai dasar LP itu tepat nggak secara hukum? Karena ada latar belakangnya gini Mbak. LP ini tidak bisa kita lepaskan dari satu catatan kritis kami secara hukum. Kenapa tuh? Bahwa SP3 yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya berdasarkan kajian hukum kami mengalami cacat formil dan cacat material. Kenapa? Cacat formilnya adalah kepada alasan-alasan SP3 yang dasarnya adalah restoratif justice. Itu setelah kami kaji sebetulnya belum memenuhi semua persyaratan yang diperintahkan oleh aturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 maupun juga diatur dalam Perpol Nomor 8 2021. Misalnya ketika kita bicara dalam konteks KUHP yang baru, yaitu pasal 79 KUHP yang baru, syarat untuk RJ itu sebelum diterbitkan SP3 ya pelapor harus cabut LP. Oke. Itu imperatif, syarat mutlak di dalam ketentuan pasal 79 ayat 4. Ini kan pangkal masalah. Nah, masalahnya RJ itu. nggak pernah dicabut LP-nya. Nah, laporannya jalan terus. Sebelum kita masuk lebih dalam soal RJ, tadi kan yang jadi pertanyaan, kaget juga kata Bang Sangaji, kok nggak ditelepon aja, nggak dikasih tahu gitu bahwa mau langsung LP aja ke polisi? Kenapa sih nggak ngasih tahu misalnya, saya tersinggung loh sama abang gitu? Kalau untuk Ahmad Kozinudin itu sudah terlalu banyak catatan saya dengan perilaku dia. Paling puncak itu, karena kita sedang dalam posisi ya seperti publik ya memandangnya. Padahal itu kan kita kan punya misi-misi tertentu, ya kan, dan punya alasan hukum. Saya tidak terlapor, saya dapat kuasa dari Roy semua, Kurnia, Egy, dan saya terbukti, saya pernah dampingi Kurnia. Kalau saya terlapor pada saat itu, tentunya saya diusir sama penyidik, penyidik punya hak. Oke. Saya belum dilapor kode etik, sementara saya soal etik saya paham. Saya pernah menjadi sekretaris Dewan Kode Etik. Saya pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan, sekretaris jabatan saya. Saya biasa membuat surat putusan atas pengaduan-pengaduan antara mereka yang saling bertikai. Oke. Nah, Kalau ke Bang Roy semua. gimana? Kalau Bang Kosinudin banyak catatannya, kalau ke Bang Roy gimana? Kan pernah berjuang. Kalau Kang Roy itu kan saya tidak melapor. Karena saya biasa menulis itu berbau majas, bahkan majas satire, sorry. Sama kan ya. Bahkan saya sarkastik. Tapi LP itu Bang Roy juga ditulis di Nah, kalau menurut maaf ya, mungkin keterbatasan publik atau ada sengaja orang-orang yang membawa framing mengarah kepada yang jin ifrit, tuyul Oke, gitu kan. oke. Kalau saya kan nggak masalah, saya nggak lapor. Tadi saya bilang, saya biasa nulis sarkastik. Oke. Ya kan? Tapi yang dilaporkan itu Ahmad Kosinudin dan Roy Suryo atau Ahmad Bang Egy melaporkan Ahmad Kozinudin dengan Roy Suryo. Oke, Cuma dua di berarti. framing seolah-olah kan hanya masalah tuyul. Oke. Nah, itu kan kepribadian Bang Egy saya nggak tahu. Cuma ya seolah-olah kan Mas Suryo juga bilang itu, ini kan begini. Oke, tapi masalahnya sebenarnya kasusnya tersinggung karena dianggap kawan-kawan yang dipanggil itu karena Bang Damai mempengaruhi penyidik, begitu ya awal ketersinggungannya. Saya dengan Koji, Iya. nah ini kan terpisah nih. Tadi oke. kan Roy Suryo. Iya, Roy Suryo. Saya tidak pelapor Roy Suryo. Oh, oke. Nah, Bang Egy itu Bang Egy. Oh, Bang Egy yang dua laporin. orang, Ahmad Ya. Koji dengan Roy Suryo. Ya, dua yang laporin ya. Bang Kalau Egy. saya cuma Ahmad Koji. Oke. Alasannya karena dua orang itu datang ke Solo, sebut nama saya lagi ya langsung ya. Oke. Itulah, ya kan? Ya. Maka mereka dipanggil. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, saya mau tanya dulu ke Bang Semar karena kan awalnya ini dua orang yang ada di studio ini kan satu jalur begitu soal kasus ijazah Jokowi, sekarang pisah. Nah, kalau banyak juga yang bertanya apa ini strategi tanda kutip pecah belah memang kubu yang sudah jadi tersangka yang menuding ijazah Pak Jokowi palsu. Begitu nggak sih Mas Semar? Bang Semar? Yang pasti ya nggak juga begitu ya, karena memang terlihat dari awal klaster 1 maupun klaster 2 kan hawanya agak berbeda itu. Terutama Bang Egy sama Bang Damai itu jauh lebih rasional ketika Roy Suryo
dan kawan-kawan yang lain itu sepertinya sudah cukup liar ya memainkan isu ijazah palsu ini, yang titik temunya akhirnya malah membuat gaduh di area publik. Nah, saya ingin merespon begini, sebenarnya itu memang haknya Bang Damai Hari Lubis dan Bang Egy ya untuk melaporkan siapapun, termasuk Ahmad Haisnuddin sama Roy Suryo. Tapi kalau kita ingat lagi, sebelum SP3 maupun RJ itu dilakukan, penyidik Polda Metro Jaya itu sempat merilis loh, menyampaikan bahwa dalam bulan Januari ini sudah diagendakan pemeriksaan para tersangka di klaster 1. Jadi kalau sekarang itu dilakukan, sebenarnya bisa dipastikan memang itu sudah teragendakan, bukan karena Bang Hari Lubis dan juga Bang Egy, itu sudah clear. Nah, bahwa itu akhirnya membuat ketersinggungan, kita juga menghargai hak-haknya. Bukan berarti juga kita ya yang ada di pihak Pak Jokowi senang juga dengan situasi ini. Sebenarnya tidak senang, Mbak. Kenapa Kita itu begini, kita itu pengennya semua kan baik-baik saja. Kalaupun memang akhirnya Roy Suryo, Rismond, Tifa itu masih bersikeras untuk membuktikan soal dugaannya, ya mari kita bertarung di proses peradilan, kan begitu ya. Nah, ini yang menurut saya jauh lebih fair dibandingkan membangun narasi-narasi atau membuat satir-satir terhadap siapapun, termasuk terhadap kawan yang dulunya seperjuangan, Bang Egy dan Bang Hari Lubis gitu loh. Itu yang menurut saya nggak fair lah. Gitu. Kalau Bang Sang Aji melihatnya ada apa sih Bang Sang Aji? Dari laporan yang sekarang kan akhirnya dilayangkan oleh Bang Damai dan juga Bang Egy, ada apa? Apakah ini terkait dengan RJ, setelah ada RJ, atau ada kaitannya atau tidak? Oh iya, ini tentu saya sampaikan bahwa ini sebetulnya kritik hukum yang satir sebetulnya. Kenapa? Maksudnya gimana? Kritik hukum yang satir itu artinya adalah satu bentuk kritik publik yang diwakili oleh juga para tersangka maupun juga oleh para kuasa hukum. Ingat, mereka itu juga adalah warga negara. Ketika kita melihat ada satu proses penegakan hukum yang tidak due process of law, artinya penerapan-penerapan hukum yang menjadi dasar dari keluar SP3 kemudian restoratif justice ini kemudian menabrak hukum acara pidana kita, ya tentu siapapun orangnya, apalagi yang paham hukum, dengan keluarnya KUHP yang baru, advokat adalah bagian dari aparat penegak hukum, ya kita boleh dong menyampaikan kritik publik. Bahwa itu kemudian mengandung satir hukum, ya itu adalah bagian dari interpretasi dan cara menyampaikan kritik gitu. Saya ingin menegaskan begini, bahwa kemudian Bang Kozi mengatakan bahwa ada pemanggilan kemudian melahirkan ada silaturahmi ke Solo kemudian melahirkan pemanggilan kepada para tersangka, saya kira itu sah-sah saja. Kenapa sah-sah saja? Karena mohon maaf, ini pada saat kami gelar perkara khusus, ini Bang Damai kan di sesi pertama itu sebelum berakhir itu kan sudah keluar ya. Kemudian Bang Semar juga nggak ikut gelar perkara khusus. Ada kesepakatan yang menurut kami ini dilanggar oleh penyidik Polda Metro Jaya. Yaitu kesepakatannya adalah sebelum berkas limpah kepada jaksa peneliti untuk kemudian diteliti berdasarkan P19, itu penyidik akan memberikan prioritas kepada tersangka dan kuasa hukum untuk menghadirkan saksi meringankan atau saksi ade charge dan ahli yang menguntungkan. Pada praktiknya? Pada prakteknya kan nggak sesuai. Begitu ada pertemuan di Solo, kemudian keluar SP3 yang dasarnya adalah restoratif justice, maka kemudian jadwal penegakan hukum diubah sendiri oleh penyidik Polda Metro Jaya. Seingat saya, sebelum dilakukan gelar perkara khusus itu kan sudah dirilis informasi oleh Polda Metro Jaya bahwa agenda yang akan mereka lakukan pertama adalah gelar perkara khusus, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan saksi dan ahli meringankan dari tersangka, kemudian setelah itu pemberkasan tahap 1. Tapi kan yang dilakukan ini enggak. Ini tiba-tiba langsung di-skip agenda pemeriksaan saksi meringankan dan ahli meringankan, langsung dilakukan tahap 1. Ini berpengaruh atau tidak? Ini menurut kami sebetulnya adalah seandainya kritik kami terhadap proses penegakan hukum. Solo, apakah tersangka ini nggak dipanggil? Coba jawab. Kenapa, Bang? Apabila Egy dan DHL tidak ke Solo, apakah para tersangka ini, teman-teman saya, ya, itu tidak akan dipanggil? Oh, kami tidak mengkritik itu. Yang kami kritik orang bilang karena DHL dan Egy ke sana lah, maka mereka ini dipanggil. Yang kami kritik adalah kenapa begitu keluarnya SP3 dasarnya restoratif justice yang juga cacat hukum formil dan hukum material itu,
kemudian langsung dilakukan pemanggilan terhadap para tersangka dan sudah dilakukan pemberkasan tahap 1. Berarti ini kan nggak sesuai dong dengan kesepakatan yang dilakukan di gelar perkara khusus. Dan yang kedua, ingat, KUHP baru kita ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, itu justru memberikan porsi perlindungan yang imbang, bukan hanya kepada penyidik, tetapi juga kepada tersangka. Artinya, yang dikedepankan oleh KUHP itu adalah adanya keseimbangan dalam menghadirkan alat bukti. Oke, tapi dianggapnya tidak imbang perimbangan itu, itulah yang Bang kemudian Damai. kami kritik. Dan tadi Kalau RJ yang juga dikritik. dikritik itu kan harusnya bukan saya dong. Ini kan permasalahan laporan saya kan. Kalau ini kan mengembang kepada teknis bahwa penyidik itu salah penerapan hukumnya kan gitu. Menurut apa tadi? KUHP Menurut KUHP yang baru. 20 2005 ya. Terus KUHP. Ah, ya kan itu dua ya undang-undang nih. Saya nggak sebut perpol. Tapi seingat saya, Bang, mohon maaf, Bang Kozi itu sebetulnya dalam konteks menyampaikan kritik hukum yang satir itu, sebetulnya tujuannya bukan untuk menyerang kehormatan pribadi Bang ES dan Bang Egy dan Bang DHL. Kenapa? Karena kalau kita bicara kualifikasi delik, yang Abang laporkan itu kan 433, 434. Itu tuduhan, beda sebetulnya satir. kan adalah berkaitan dengan harkat dan martabat. Kenapa dianggap Yang dikritik itu kan tuduhan, adalah bukan proses satir? penegakan Oke, hukumnya. kenapa gitu. Bang Damai Nah. menganggap itu bukan satir Itu bukan tapi tuduhan? satir. Kenapa? Mereka ini mereka ini dipanggil karena mereka berdua ke sana. Nah, makanya tadi timbul pertanyaan, apabila kami tidak ke sana, apakah tidak dipanggil? Itu pertanyaan saya. Kalau masa belum waktunya berarti dipanggil. Kan kita juga nggak boleh menerka-nerka. Kapan penyidik itu akan manggil? Dia sudah terjadwal. Tapi dari rumusan perbuatan delik materialnya, Bang, Nah, itu beda menurut lagi. aku itu Ini bukan- beda itu loh, Bang. Ini kan yang Itu kritiknya kan adalah kritik penegakan hukum. Laporan Dia itu. masalah teknis beracara. Tapi nama Abang juga nggak disebut kok di situ. Hanya disebut 2 orang. boleh diputar. Oke. Ya, udah dikonfirmasi juga Tapi kok ke apakah Bang Bang. Damai merasa terganggu Bang Kozi. kehormatannya? Tadi kalau kata Bang Iya. Sangaji Ya kan terganggu tidak lah, jadi membangun- seolah masa teman Oke, saya. kenapa terganggu? Dalam rangka pembelaan Oke. saya selalu bilang, Memang Bang, teman saya harus pulang ke rumah, bukan kayak dia ledakan sekalian. mohon maaf Bang Damai. Padahal tugasnya non litigasi. Apa sih nomenklaturnya? Pemahaman tentang non litigasi itu restorasi justice, ya kan? Damai, musyawarah, ya kan? Dia nggak lakukan, jadi kontradiksi. Oke, nah RJ Anomali daripada tugas dia. Mohon maaf Bang Damai. Bang Damai buka LP di Polda Metro Jaya. Kebetulan aku sudah lihat LP-nya. Itu kan 3 pasal yang Abang laporkan. Pasal 433, 434 sama 27 Undang-Undang ITE. Dia sedang ngupas pasal nih. Ya, sebetulnya secara delik material, perbuatan mana sih yang menurut Abang dan berdasarkan rumusan ilmu hukum pidana yang disebut pencemaran nama baik itu apa sih batasannya gitu? Nah ini dijawabnya Masa hanya usai jeda mengkritik di gitu aja? Sapa Indonesia Rumus, Malam nanti ya rumus, usai jeda kita akan disebut itu mencemarkan tadi nama mana baik gitu. pasal-pasal Saya belum yang bisa dianggap siapin mencemarakan aja bela- nanti bela- sabar bela- dulu bela- kita aja. jawab usai jeda di Sapa Kita Indonesia Malam profesional kami gitu, segera Bang. kembali. Masih bersama Sapa Indonesia Malam ada kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji, pihak yang melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Kosinudin atas dugaan pencemaran nama baik, Damai Hari Lubis serta Ketua Rampai Nusantara Mardian Syahsmart. Dijawab Bang Damai, tadi apa sih pasal-pasal yang dianggap delik di laporannya Gini, Bang Damai? itu pasal itu kan hak saya. Apalagi saya juga kan udah konseling. Sebelum masuk ke situ kan ada ruang konseling. Itu memang difasilitasi oleh pihak Polri ya. Ya. Dalam hal ini Polda Metro Jaya. Jadi kalau beliau bilang nggak tepat, ya sudah nanti mudah-mudahan benar. Nanti kan bisa di-drop pasal itu. Dan kan bukan pencemaran aja. Ada fitnah, ada yang lainnya saya nggak usah sebutkan ya. Kenapa nggak boleh disebutin? Pasal yang nggak boleh disebutin tuh pasal apa? Maksudnya nanti dia banyak tahu. Emang belum dikasih tahu ke Ya dia bilang ke Bang cuma Rudi? 2 pasal pada 3, bahkan 5. Apa aja tuh? Jadi informasi kurang, nggak tahu dia fokusnya kemana. Enggak Bang, aku tahu pasalnya. Nah, jadi kan itu artinya kalau nggak kena pun nggak apa-apa. Oke, fitnah pencemaran nama baik, terus apa lagi? ITE. Hasut. Kan akhirnya ke fitnah. Ya kan nggak, ya kan. Nah, sekarang permasalahannya gini, kalaupun mau mengkritik kan bukan saya selaku pemohon yang punya dasar hukum, dalil-dalil, ya kan? Saya bermohon ya saya diprotes atas keberhasilan saya. Harusnya mereka ini ketika nggak berhasil mundur kayak jadi pengacara. Masih banyak pengacara yang canggih. Iya, kok saya yang disalahin? Kalaupun ya penyidik yang disalahkan karena sistem-sistem yang disebut, lakukanlah upaya hukum.
Kok larinya ke saya terus? Saya kan pemohon. Saya kan gembira dong harusnya. Memang wajar. di KUHP yang baru ini kita bisa mengajukan Nah, sekarang pra-peradilan, gini ya, apa sih undang-undangnya aja nggak usah perkop itu ya, tapi nggak apa-apa. KUHP baru. Perkapori, KUHP baru, KUHP baru. Itu cuma pegang kau. Nggak ada lagi yang lain. Iya dong. Nggak ada lagi. Ya kita kan berpegang Aku kepada ajarin, hukum. aku ajarin. Oke, boleh. Oh, Ya, boleh. dari dulu sampai sekarang nih ya, disaksikan ya. Boleh, Nggak boleh. pernah nyebut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026. Itu peralihan. Tentang apa itu, Bang? Nah, itu dia kau Ya, baca enggak, lah. maksudnya Udah bagus gua kasih tahu. Enggak, Undang-Undang Supaya nanti Nomor 1 buat 2026 modal dia tentang apa, Bang? Debat lain. Enggak, bukan dia tentang punya. apa. Ya kan ini bukan suatu edukasi Enggak, untuk publik. aku bukan di sini loh, Bang. Ah. Aku Oke, bukan di sini. yang disampaikan apa? Supaya Nanti dengarin Apa yang luput? argumentasi dia nih. Oke. Supaya- Dia bilang kan nggak ada lagi cuma itu Oke. kan. Nah, saya kasih tahu kau baca itu. Dia Apa? nanya, sekarang lagi nyari nih. Oke. Jangan bilang besok dia tahu. Bang Damai, maksudnya apa dari Itu undang-undang itu? peralihan pengaturan, Oke. perubahan. Padahal dia suka ngomong, tapi dia nggak tahu ada di mana. Nah, Yaitu gini, Bang. Apa yang Gini. transitoir. Gini, Kalau ya. saya nggak pakai istilah transitoir, Gini. tapi Yang peralihan. Lex Oke. Favoris. Sini. Oke. Yang Abang sebut itu adalah Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Sudah. Ya, beda gini, Bang. Yang kami Tadi, sandarkan kau SP baru berapa detik baca udah mau menyerangin aku. Aku yang ngasih tahu kau. Aduh. Oke, gantian, SP3 gantian. itu adalah hukum formil. Sandarannya bukan Undang-Undang Nomor 1 2026. Mohon maaf, Bang. Baca dulu baik-baik, pahami dulu hukum acara baru pidana aku itu kasih apa. tahu. Lah enggak dong. Ini bukan kaitannya ke situ. KUHP itu kan acara. SP3 itu Ya kan? basisnya restoratif justice itu adalah hukum acara, Ini bukan tentang hukum pidana acara mati. yang lama dengan KUHP yang baru. Saya mau jelasin nggak buat Abang? Oke, boleh. Ya, ngapain Gantian. kau baru tahu tadi aku kasih tahu. Oh, Pulang Enggak, aja lu mau jelasin saya jelasinnya gini, Bang. Oke, Bang, Saya jelasin gini. Kurasa kalau lebih baik Gini, bijak. gini ya. Kalau nggak sanggup SP3 kan klien mundur lah. Gini. Oke. Masih banyak jago-jago. Hukum pidana itu basisnya dua, hukum acara dan hukum material. Hukum acara itu basisnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, KUHP yang lama, Perpol, Perja atau Perma atau Sema. Oke ya, itu clear. Ini nambah Sebentar dulu. kekurangannya lagi. Oke. Yang kedua, hukum pidana material Oke. itu diatur di dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun Yang ingin 2023 tahu yang lagi? menjelaskan tentang jenis perbuatan pidana mana yang bisa dipidanakan dan dimintai Oke, pertanggungjawaban untuk kasus ini pidana. mana yang relate? Yang kasus ini kita menggunakan ada di sini ada 4 asas. Asas pertama asas legalitas diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP. Asas kedua yang tadi disebut atas asas transitoir diatur dalam pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Kemudian yang ketiga asas lex favoreo itu tidak diatur dalam hukum acara atau undang-undang ini yang Abang sebut, itu diatur dalam pasal 3 KUHP, yaitu apabila terjadi suatu perubahan hukum terhadap perbuatan pidana material, maka diambil yang paling menguntungkan. Dan yang terakhir adalah asas lex temporis delicti, yaitu berkaitan dengan peralihan hukum terhadap perbuatan pidana yang masih disidik dan belum dituntut secara belum dituntut secara pidana oleh jaksa penuntut umum, maka menggunakan ketentuan hukum acara pidana yang lama. Oke. Jadi dalam konteks ini ya kita menyandarkannya pada KUHP bukan Undang-Undang Nomor 1 Oke. tahun 2002. Oke. Logikanya. Nah, sebentar, Bang. Ya. Saya berlogika hukum Berdasarkan aja. KUHP Apa? kita yang baru, berdasarkan KUHP kita yang baru dan berdasarkan KUHP Singkat yang dulu, lama biar juga, kita gantian. restoratif justice yang kemudian Oke. melahirkan SP3, mohon maaf kalau kita kaji, cacat hukum formil. Oke, Ya dianggap- kenapa nggak upaya hukum? Nggak selesai. Kalau upaya hukum, kalau Abang baca pasal 161 KUHP yang baru, mohon maaf Bang, terhadap penghentian penyidikan itu nggak bisa dilakukan penghentian penyidikan dengan pra-peradilan. Emang oleh ilmunya pihak yang banyak tidak kurang. berkepentingan. Dia nggak nguasai ilmu peran serta masyarakat. Oke, kita Kita bicara berdasarkan norma hukum, Bang. Kalau Abang kan masih Kalau norma tadi kau nggak Coba tahu sebut nomor pasalnya, Bang. 1. Coba Oke. sebut Peran pasalnya. serta Saya pengen masyarakat. dengar. Oke, Dengar tunggu. dulu, peran serta Gimana? masyarakat itu ada di semua Ya enggak. undang-undang. Kalau pra-peradilan kan kita Nggak bicara habis hukum kau acara pidana. UTMPR 3 tahun pun belum Iya, bisa. enggak lah Bang. Abang sebut pasalnya aja coba sebut Oke, pasal. Bang Damai, Biar aku Bang bantah Saraji, gitu. kita Oke. coba ke Bang Semar dulu, Bang Semar. Oh, Bang Semar. Sebenarnya kalau misalnya dalam kasus ini dengan laporannya Bang Baru Damai, Bang tahu Egy, ngajarin aku Pasal baru baca. 161 KUHP yang baru, Ini Bang. sambil cari dulu dasar hukumnya di sini, saya ke Bang Semar dulu, Bang Semar. Sebenarnya kalau dengan adanya laporan Bang Damai sama Bang Egy, ini akan menjadikan kasus ijazah semakin berlarut-larut atau enggak sih, Bang Semar? Enggak lah, ya Kenapa? yang pasti
Yang pasti kayaknya memang lebih pas kalau Bang DHL jadi pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan itu lebih memahami. Cuman Saya. itu Bang Semar, cuman maksud Bang Semar, seorang pengacara itu kan bukan hanya tugasnya membebaskan seorang klien. Itu saya perlu luruskan. Oke, Enggak terus. juga. Menurut melawan terus Salah, sampai di salah. penjara. Abang seorang advokat, abang nggak boleh memungkiri asas dan prinsip seorang advokat dalam undang-undang Bang Sang Aji advokat. gantian dulu ya. Seorang Bang Sang- advokat itu adalah memperjuangkan hak hukum seorang tersangka, kliennya maupun seorang terdakwa. Kenapa nggak boleh RJ kau bilang? Ntar lu. Ya, kok Bang berarti Damai. mau menghalangi karena upaya ini kita dia bertiga. Bentar mau lu. Saya ke Bang para Semar dulu. prima untuk Gini, Bang. melakukan upaya hukum Para itu. tersangka, gini, Bang Damai, para Bang Sang Aji, tersangka ini kalau bisa harus meyakini duaan hasil debat kayak kajian begini nggak akan ilmiahnya kedengeran. bahwa ijazah Mohon maaf nih Pak Joko Bapak-bapak, Widodo bentar, diduga adalah bentar. ijazah Gantian dulu ke Bang Semar. Bang Semar Mereka silakan. Bang Ya, Semar, lanjut dulu tadi. Dan itu gitu loh, Sabar Bang. dulu, saya gantian ke mau Bang Semar. menyampaikan begini. Ya, gimana? Memang Beresin tidak dulu ya, Bang heran Semar, silakan. kalau misalnya pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan atau Roy Suryo sendiri itu seringkali menggugat proses hukum tapi Ya. tidak mengambil langkah-langkah hukum untuk melakukan pembelaan hukum itu. Misalnya begini, ketika memang memprotes soal proses tersangka dan sebagainya kan ada prapit dan lain sebagainya. Saya pernah berkali-kali tanya kenapa nggak ditempuh itu gitu loh. Nah sekarang juga kembali menggugat soal apa yang menurut saya jalur hukumnya sudah disediakan, jadi lakukan saja. Betul Bang DHL, kalau memang nggak bersepakat dengan dilaporkan, lakukan jalur hukum, itu yang baik. Jadi nggak bukan. Dan ini juga Pertanyaan akhirnya kita saya juga ke Bang belajar Semar, mohon maaf ya. bahwa tidak bisa Bang Semar orang sembarang bisa membedakan bicara. apa yang disebut Tidak dengan boleh keharusan, orang pilihan dan sembarang kebolehan nggak bicara. dalam hukum? Oke, tunggu dulu. Lanjutin dulu, Jadi- Bang Semar. Jadi ini maknanya ya, seringkali memang Roy Suryo, Ahmad Ghozi dan lain-lain itu sepertinya tidak bisa mengendalikan diri untuk asal bicara tuh. Sedangkan Oke. orang kan juga di Republik ini itu punya hak yang sama, termasuk Bang DHL dan Bang ES yang punya hak yang sama ketika Oke, mereka baik. merasa difitnah, merasa bahwa ini ada pencemaran. Menurut saya itu biasa-biasa aja dan tidak juga akhirnya membuat kasus ijazah Pak Jokowi ini semakin kemana-mana. Tidak, menurut saya Oke, karena ini sudah Bang Semar menganggap bahwa ini adalah hak sudah hukum diagendakan, begitu ya. sudah Baik, diagendakan. itu hak Nah, kalau hak Roy hukum Suryo dari dan diambil ya. kawan-kawan memang dia Oke. tidak mau mengambil tempuh damai dan lain sebagainya, ya silakan nunggu di proses peradilan. Oke, Tentu saja ditangkap nanti maksudnya tadi kalau lagi. misalnya nggak mau damai ya udah lanjutin aja pengadilan. Kita punya waktu Proses sedikit peradilan. lagi. Iya. Saya mau singkat-singkat saja antara Bang Damai sama juga Bang Sangaji. Oke, Bang Sangaji. Ya, saya. Iya, betul. Oke, Nextnya sekaligus closing apa-apa? statement ya. Menjawab laporan yang sudah dilayangkan oleh Bang Damai dan Bang Ya, Egy. kami tentu akan menghadapi laporan Singkat ini ya. dan mohon maaf dalam waktu dekat, mungkin besok akan dilakukan juga laporan balik. Laporan balik terhadap Wallahualam terhadap siapa itu haknya Mas Ghozi, Bang Ghozi dengan Mas Roy. dua-duanya ya? Dua-duanya akan Bang- melakukan upaya hukum balik. Oke. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan catatan buat Bang Semar Singkat ya. bahwa langkah hukum itu adalah opsional. Pra peradilan itu bukan kewajiban, itu hak. Kalau Oke, kita baik. bicara hak, kemudian nanti dikaji dan diukur sejauh Ya, mana. betul. Tapi Sebentar kalau dulu, hak- Oke, Bang. oke, oke. Makanya Ini udah habis. gugat Lanjut prosesnya Bang itu nggak- Kwasin. itu Oke. nggak logik. Udah Enggak lah, udah di Abang- Oke, Bang Abang Semar saya tadi bicara, sudah Abang diberikan ke memotong. Oke, singkat-singkat. Kalau Bang kita Sangaji, bicara hak waktu kita hukum, habis. penggunaan instrumen untuk kemudian menegakkan hak hukum seseorang itu tergantung sejauh mana seseorang itu memandang penting Oke, atau tidak opsional. penting Jadi bagi. Itu bisa digunakan atau opsional. tidak? Oke. Secara hukum Oke. itu bukan Saya jawab. imperatif, Oke, jawab bukan ya. imperatif, Akan itu dilaporkan balik fakultas. singkat, Bang Damai. Ini masih gimana ya? Udah saya sampaikan bahwa dalam pidana itu ada Oke. pidana formal material. Oke, singkat aja. Ya, Oke. material itu pasal. Ya, oke. Harusnya hukum acara ini. Dia udah bilang kan saya nggak sah. Harusnya lakukan langkah hukum. Kalau nggak Oke. ada ngapain buang Oke, energi? nah sekarang akan Kedua, dilaporkan balik, udah terus material gimana? lagi. Berarti kau udah siap Gini, lagi. Bang, Pasal gini, itu Bang. dulu kan Abang harus pada memahami. Ahmad Ghozi. Oke. Abang harus Tapi memahami. dilaporkan Oke. balik siap. Ini- Bang Damai dilaporkan balik katanya Ya, akan siap. siap lah. Oke. Abang harus memahami bahwa ini adalah kritik publik demi perbaikan penegakan hukum ke depan. Oke. Bukan berarti sesuatu produk hukum negara yang dipersoalkan itu kemudian itu menjadi tidak urgen gitu. Itu urgen. Oke. Ini penegakan Nah, sekarang hukum kan loh. memang Ini antara KUHP dan KUHP Bang baru. Sangaji, Bang Jadi ketika Damai, ini kan dipertanyakan menurut ada- saya itu sah secara Oke, hukum. sekarang kan Itu yang bagian akan dari kontrol dilakukan publik. adalah melakukan upaya hukum masing-masing. Bang Damai dengan laporannya, Bang Sangaji dan Roy Suryo Rencananya besok ya, rencananya Oke, besok. rencananya besok akan laporkan balik. Kita akan lihat sejauh mana proses ini akan berlanjut episode baru Ya. dari kasus ijazah Jokowi. Terima kasih Bang Semar, terima kasih Bang Damai, terima Oke. kasih Bang Terima kasih. Sangaji.